Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh dalam setiap aspek kehidupan. Visinya Legacy adalah mencetak 1000 pemimpin di tahun 2030. Misinya Legacy adalah membawa banyak orang untuk mempunyai hidup yang penuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan speaker yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, dan tetap semangat. Please welcome. Kita akan belajar dari dua orang yang sangat luar biasa, yang spesial ya. Yang satu Koriko dan kedua adalah Koko Samjian ya. Nah, kalau Koko Riko kita nggak usah ditanya ini siapa Koriko nih. Nah, udah pokoknya kalau setiap ada acara pasti hidup banget gitu ya. Yang ngantuk jadi melek, yang melek jadi mencret ya. Pokoknya udah jangan tanya siapa nih orang nih ya. Pokoknya mah luar biasa pokoknya. Nah, yang ini yang kita akan banyak belajar juga dari Koko Samdian nih. Nah, waktu hari Sabtu kemarin ya Wi, kita udah dengar endorsan dari beliau ya, dari couple ini suami istri dari Kokonya. Oke, yang saya tahu Kak Samdian ini adalah putra dari coachnya dari Legacy ya, dari Kak Sam. Nah, bapaknya luar biasa, anaknya juga membuahkan yang luar biasa ya Wi ya. Iya, Wow, pasti. berarti pepatah benar ya Wi ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pohonnya. Wow, kalau sekarang musim mangga jatuhnya ya pasti buah mangga ya Wi ya, bukan pohon apel. Iyalah. Oke, di sini nggak berlama-lama karena di sini juga Koko Samjian saya baru kenal banget di tahun ini ya, tapi prestasinya bingo lagi. Apa sih yang jadi semangatnya, jadi spiritnya? Gue pengen banyak belajar nih, Wi. Pastilah, gue juga. Pengen belajar ya, Wi. Nah, gimana kalau misalnya kita nggak berlama-lama biar kita bisa langsung belajar nih? Kita panggilkan Koko Riko dan Kak Samjian. Welcome, Koriko sama Wow. Calon papa, Ibra. Riko. Thank you calon papa dan Ibu Wawi. Hari ini gue mau tadinya mau cerita sesuatu yang heroik gitu ya, tapi karena Kang Ibra pagi-pagi udah ngomongin buah. Buah tidak jatuh jauh dari kebunnya pasti ya. Kalau jatuh dari pohonnya kan mungkin aja karena mungkin ketebak angin gitu ya. Tapi kalau jatuh dari kebunnya kayaknya nggak mungkin. Tapi ada satu cerita tentang buah. Nah, kalau Riko cerita pagi-pagi tentang buah, teman-teman pasti udah mikir buah apa yang dimaksud ya. Namanya, pokoknya belakangnya ada huruf A ya. Buah apa yang dimaksud belakangnya ada huruf A. Buah apa teman-teman? Boleh ketik di kolom chat. Buah pena, aduh ya. Buah pena ya, buah mangga. Iya benar. Namanya buah kelapa. Gitu. Gue mau cerita dong. Karena tadi ngomongnya buah mangga kecil. Saya mah suka yang agak lebih besar, buah kelapa ya. Satu hari ya, mungkin ini kalau orang-orang kampung, orang Sunda tahu nih, karena saya orang kampung di Padalarang, rumah saya dekat Ko Andre lebih kampung lagi, deket-deket ke sana, ke danau. Jadi dia mah orang kampung tapi kampung banget. Kalau saya orang kampung tapi kotaan. Nah, satu hari ya teman-teman, ada orang-orang yang suka terganggu nih di daerah-daerah pinggir danau, pinggir pantai, itu suka ada pohon-pohon kelapa. Terus ada orang-orang yang suka terganggu sama monyet-monyet liar. Dia sebal banget sama monyet liar. Kenapa? Karena hasil kebunnya suka diacak-acak. Nah, satu hari ada sayembara nih. Siapa yang bisa nangkap monyet ya? Tangkapin nih monyet-monyet, gimana caranya? Mulailah kepikiran. Iya ya, gimana cara nangkap monyet? Lalu ada satu orang yang punya kebun kelapa bilang, ginilah, kita bolongin aja satu kelapa sebesar telapak tangan monyet itu, jadi bisa masuk. Nanti kalau monyet itu ngambil kacang yang kita simpan di dalam buah kelapa itu, dia nggak akan pernah bisa tarik tangannya lagi. Jadi dia bisa gampang kita tangkep. Singkat cerita, beneran teman-teman. Dibolongin kelapanya sebesar telapak tangan monyet, udah gitu disimpenin kacang. Simpen aja di bawah tanah gitu ya, tergeletak. Dan monyet datang, udah gitu monyetnya masukin tangan, ngelihat ini kacang. Coba gimana caranya? Tadi Koko Philip sengaja nggak ada, karena Koko Philip itu lagi terjebak si tangannya di kelapa ya. Bukan ya, itu mah monyet. Saya suka pecampur-campur kalau cerita teman-teman. Nah, udah gitu si monyetnya ngambil kacang dan nggak mau narik lagi tangannya keluar. Gak mau narik lagi tangannya keluar. Kenapa? Karena di kepala monyet itu mungkin berpikir, aduh, saya udah capek-capek datang,
ke kelapa ini dan narik, si kacangnya udah kepegang, tapi kalau saya lepasin tangan saya, kacangnya lepas. Jadi monyetnya nggak mau lepasin kacangnya, akhirnya monyetnya jadi ketangkep. Nah, moral dari cerita ini apa? Moral dari cerita ini ya, kadang-kadang yang namanya orang suka niru-niru monyet. Ada yang namanya jurus monyet gitu ya, tapi kelakuannya kadang-kadang niru-niru monyet. Dia suka nggak mau let go apa yang ada di hidupnya dia, di tangannya dia. Padahal kalau dia let go, dia bisa let's go. Padahal kalau dia lepaskan nih ya, apa yang ada di hidupnya dia yang non produktif ini, yang nggak benar ini, padahal Tuhan udah bilang gini, let's go Bung Ben, let's go, kita akan terbang lebih tinggi Bung Ben. Dia ngomong gini ke Wawi, let's go Wawi, ayo Wawi, kamu tuh bukan begini, pribadi kamu tuh lebih keren dari ini, influence kamu lebih keren dari ini, let's go Wawi, gitu. Cuman bagusnya di antara kita mengerti hal ini dan kita nggak terus pegang-pegang hal-hal non produktif yang ada di hidupnya kita. Kita udah mulai let go, satu-satu kita let go, walaupun kadang-kadang it hurt, tapi satu-satu kita bisa let go. Nah, saya nggak mau cerita panjang, tapi ada satu video yang menurut saya cukup menarik ya, cukup menarik untuk kita bisa saksikan bareng-bareng. Video ini saya ambil dari teman saya, Bang Rehan. Jadi kita bisa saksikan gimana Rehan. Pastinya bukan yang ini Rehan. Nah, ini. Nggak sangka ya, saya juga nggak sangka loh kalau Rehan bisa lucu. Di TikTok Rehan cukup terkenal nih ya. Nah, teman-teman, sometimes cerita itu menunjukkan bahwa sesimpel itu loh, kita bisa set goalnya kita bisa maju dengan kendaraan Prudential, dengan kendaraan bisnis kita di Legacy, segampang itu loh. Tapi kita kadang suka bikin ribet sendiri, ya kita pengen gayanya gini, mawakarep gitu kalau orang Brazil bilangnya, wah gayanya pengen begini, masuknya pengen begitu. Padahal mah itu tuh ada tuasnya di bawah, tinggal diangkat terus didorong ke belakang dan kita bisa masuk. Sesimpel itu. Cuman seringkali, sekali lagi kita nggak let go. Kita tahu caranya begitu, tapi kita nggak lakuin. So, hari ini saya sengaja tumbuhin kumis dalam 30 menit terakhir supaya saya jadi mirip dengan anak didik saya yang saya belajar banyak dari dia. Jadi lucu ya, kalau saya bilang anak didik saya, papahnya papa didik saya ya. Jadi gimana dong? Saya ada di mana nih ya? Saya belajar dari bapaknya, saya bantu ajarin anaknya. Saya lakuin semuanya supaya mirip sama Samdian. Bajunya saya miripin, dia hitam, saya putih. Kumisnya saya miripin, ya. Cuman bedanya, kumis dia nggak bisa gini. Tuh, adanya di luar. Tuh, adanya di luar. Nah, dia nggak bisa, teman-teman ya. Kumis dia selalu adanya di dalam. Kenapa? Karena asli. Saya bisa mirip-miripin orang. Tapi kalau nggak asli, tetap nggak sama. Hasilnya tetap nggak sama. So, nggak lama-lama, saya mau panggilin rekan saya, partner saya, Samdian. Sam, please welcome Legacy buat Samdian. Yes. Thank you, Kak Riko. Welcome, Sam. Morning, Sam, morning. Morning. Selamat pagi semuanya. Jadi, thank you nih udah dikasih kesempatan untuk sharing apa yang ada terjadi di hidup saya gitu ya. Mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu background saya ceritain dikit boleh ya, Kak Riko ya? Boleh banget, Sam. Tapi jangan banyak-banyak, dikit aja. Karena tadi mintanya dikit. Dikit aja ya. Oke. Iya. Jadi saya itu seorang fotografer. Saya orang yang sangat memegang prinsip erat-erat gitu ya. Sejak SMA tuh dulu saya bilang sama diri saya sendiri kalau saya mau makan dari fotografi, pelayanan dari fotografi,
Jadi saya menghidupi fotografi dan fotografi menghidupi saya. Nah, gitu tuh. Saya hidup bersama fotografi ini udah 12 tahun, teman-teman. Wedding fotografi saya jalanin, food fotografi juga saya jalanin, produk fotografi juga saya jalanin. Apa aja yang bisa dijalanin, saya jalanin, teman-teman. Yang penting berhubungan dengan foto aja. Nah, terus lalu bagaimana sekarang nih? Kok saya bisa ada di sini ya, teman-teman ya? Nah, saya ada di Prudential ini sejak bulan Maret ya, Koriko ya. Ya, betul. Kok bisa gitu ya? Dari yang pegang prinsip, tapi kok bisa ada di sini? Nah, cerita dikit ya, kenapa saya bisa ada di Prudential, di Legacy. Awalnya itu mungkin teman-teman nggak banyak yang belum tahu soal ini. Awalnya papa saya tuh mau buat polis, dan kalau mau komisinya balik ke keluarga, artinya kan salah satu anggota keluarga harus jadi agent gitu ya. Nah, karena saya mau bantu papa saya supaya komisi bisa balik ke keluarga, ya saya oke aja deh. Karena kan pikir-pikir ya bantu papa apa salahnya gitu kan. Ya udah saya proses keagenan sama bareng Koriko waktu itu. Tapi saya nggak mau dan nggak tertarik jalanin bisnisnya, teman-teman. Kenapa? Ya karena saya punya prinsip yang tadi, yang saya pegang dari semenjak saya SMA, teman-teman. Di bulan April, saya mulai berpikir nih, karena itu udah 1 bulan ya, udah bertahun-tahun saya di fotografi. Masa iya saya harus mempelajari hal yang sama sekali saya nggak suka? Dan baru buat saya. Ini sama aja saya harus mulai dari nol. Toh saya juga masih punya pekerjaan sama proyek di dunia fotografi saya. Saya bahkan baru beli lampu nih, lampu-lampu baru gitu ya, untuk proyek YouTube sama videografi. Saya mau expand dunia fotografi saya. Tapi akhirnya saya jadi bertanya, di fotografi selama ini, saya bangun orang atau semata-mata bisnis pribadi? Lewat fotografi, apalagi YouTube bisa aja ya, saya inspirasi banyak orang, teman-teman. Tapi saya sadar fotografi itu tuh individualismenya kuat banget. Skill yang saya punya, mungkin aja nih, orang lain juga punya. Tapi taste atau sense of art itu nggak bisa ditransfer. Ya, teman-teman ya. Ketika klien suka dengan hasil saya nih, dia maunya difoto sama saya. Kalau saya nggak ada, dan bukan saya yang foto, dia merasa nggak secure gitu ya, teman-teman. Nggak percaya gitu. Kenapa? Karena udah percayanya sama hasil, saya mau hasilnya yang kayak gini nih. Nah, gitu tuh. Memang saya sering ngajar fotografi ke banyak orang, tapi apa perubahannya? Perubahannya mereka jadi bisa foto. Begitu mereka bisa, beberapa dari mereka buka usaha foto sendiri. Lalu apakah mereka masih bersama saya hari ini? Tentu enggak. Nah, lalu membangun tim di dalam video dan fotografi itu bukan hal yang mudah, teman-teman. Karena taste dan sense of art itu beda-beda. Pernah lihat nggak sebuah lukisan dilukis oleh 2-3 pelukis? Pernah lihat nggak? Atau pelukis terkenal, Pablo Picasso kita sebut, dan Van Gogh, mereka lukis bareng di satu kanvas. Pernah lihat nggak? Nah, pastinya nggak pernah ya. Jadi pertanyaannya sebagai fotografer, apakah saya sudah membangun hidup orang lain, atau saya selama ini membangun kerajaan saya sendiri? Memang ketika sebuah kerajaan pribadi terbangun ya teman-teman ya, itu juga bisa menginspirasi banyak orang, tentu. Tapi kalau sampai saat ini, kendaraan saya yang saya pakai hanya untuk membangun kerajaan saya sendiri, jangan-jangan selama ini saya hanya melakukan apa yang jadi maunya saya. Lalu saya berpikir, lalu apa yang jadi maunya Tuhan?
Tuhan adalah pemberi kehidupan, teman-teman. Ya, semua orang bisa hidup ya karena adanya Sang Pencipta, benar ya? Dan kita yang diberikan kehidupan olehnya adalah pembangun kehidupan, bukan pembangun kerajaan pribadi. Buya Hamka bilang kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di rimba juga hidup. Kalau bekerja hanya sekedar bekerja, kerbau di sawah juga bekerja. Nah, jadi kalau saya sadar bahwa saya ada di dunia nih, supaya saya boleh membangun hidup seseorang, dan sampai orang itu juga mampu membangun hidup orang lain. Nah, untuk saya melakukan itu kan saya artinya harus menemukan kendaraan yang tepat, benar nggak teman-teman? Benar ya, Koriko ya? Harus Ya, punya betul. kendaraan yang tepat sekali lagi. Bulan April sampai Mei, saya lihat ada kendaraan yang sebenarnya bisa saya pakai nih. Tapi saya nggak suka banget kendaraan yang buat saya nggak nyaman. Ya asuransi. Asuransi itu kan berurusan dengan klausul, data-data yang menurut saya ngejelima. Kagak ada visual art-nya. Kagak ada warna-warna ciamiknya, nggak ada. Ya kan? Kalau kita motoin model kan asik gitu ya, bentuknya. Asuransi bentuknya apa? Kertas. Apalagi saya harus approach orang. Kalau di dunia foto kan orang yang approach saya. Karena dia suka sama saya. Kan gitu. Ini kayak saya biasa mandi air panas nih. Tiba-tiba jadi mandi air dingin. RS gitu. Beda jauh banget. Ya. Makanya asuransi nggak pernah ada di list pekerjaan yang saya mau lakukan di hidup saya. Big no banget. Nah, tapi bikin blacklist dan pagar di mindset saya kayak begini nih. Ini itu maunya saya atau maunya Tuhan? Ya. Tapi waktu itu saya dapat jawaban, teman. Jika ada kendaraan yang dapat membuat kamu bisa melakukan panggilan hidupmu dengan maksimal, perjuangkan. Sam. Lalu, ya. Itu statement-statement yang menurut gua keren, apa yang lo katakan keren, tapi pengen tahu lebih dalam itu sejak kapan? Lu punya statement pengen membangun hidup orang lah, apapun lah. Padahal kan kita sama-sama tahu bahwa Samdian ini banyakan di rumahnya nih, nggak ketemu orang nih. Tapi sejak kapan punya ada rasa, aduh gua pengen ngebangun hidup orang nih, pengen berguna nih bagi orang lain, gimana Sam? Oke, thank you Kak Riko. Sebenarnya teman-teman dari dulu, saya itu kan dari dulu pelayanan ya, ikut bareng bokap. Saya itu pelayanan buat kelas anak-anak gitu ya. Memang dari dulu punya hati yang pengen bangun buat orang gitu. Tapi semenjak saya di kendaraan fotografi, itu tuh sulit banget untuk saya praktekin. Untuk saya boleh berada kepada panggilan itu gitu. Kenapa? Karena sulit banget yang tadi saya cerita. Akhirnya panggilan yang tadi itu yang dari semenjak saya kecil dibangun oleh papa saya kerja harus buat orang lain, itu tuh fade, hilang. Pelan-pelan mulai hilang. Kenapa? Karena ya duit di fotografi lumayan. Kalau teman-teman mungkin ada teman yang fotografi, ya wedding fotografi dibayar lumayan. Ya, sekali wedding gitu ya. Ya 15 10 ada lah. Gitu ya. Nah, cuman ya kerja dari pagi subuh ketemu subuh. Punya waktu nggak buat muridin orang, buat ngobrol sama orang, buat ngobrol sama klien, yang kliennya juga even bangunnya jam 4 subuh. Mau bangun hubungannya gimana? Kita ngomongin apa gitu ya, mereka juga udah stres ngurusin hari wedding hak mereka gitu ya. Jadi sulit. Punya hati kapan? Dari dulu. Tapi hilang. Nah, terus apa yang bikin muncul lagi? Teman-teman. Nah, nanti saya ceritain ya, kenapa bisa muncul lagi. Ya. Oke.
Tapi ada satu statement yang saya mau kutip menarik ya teman-teman. Siapa di sini yang punya anak boleh kasih reaction? Yang punya anak boleh kasih reaction? Aduh, kita sama-sama udah dengar ceritanya dari papanya Samdian. Waktu kecil mereka hubungan kurang baik, teman-teman. Papa dan anak ini kurang baik. Tapi sekurang baiknya, sang anak mencontoh papahnya. Hati untuk berbagi, hati untuk membangun, itu dilihat dan secara natural ada di dalam hatinya. Jadi kalau hari-hari ini ya, saya ngajak nih bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak nih ya, kita semangat kerja untuk bantu orang, punya spirit bantu orang. Ada pribadi yang lagi liatin kita tuh. Anak-anak kita liatin kita. Jadi kalau lu punya anak pengen jadi pemimpin, yuk kitanya dulu untuk kasih contoh buat anak kita. Asik banget. Yuk. Benar-benar. Sam, Setuju. lanjutin Sam. Ya. Tadi saya ulang ya, jika ada kendaraan yang dapat membuat kamu bisa melakukan panggilan hidupmu dengan maksimal, ya perjuangkan. Saya dapat jawaban itu, teman-teman. Nah, kalau saya merespon maunya Tuhan, perjuangan seperti apa yang saya perlu lakukan, teman-teman? Ya, saya selalu punya dua kata gitu ya, dan sering saya tanyain ke diri saya sendiri. Ini minimal atau maksimal? Nah, kalau saya mau hidup baik-baik aja, jadi anak yang baik-baik aja, jadi ayah yang baik-baik aja, hidup baik, sederhana, nggak mukulin anak, bisa kasih duit belanja, kebutuhan istri, dan makan sekeluarga. Ya. Jadi orang yang sikapnya ya baik-baik aja, nggak mainin duit orang, nggak bawa lari harta orang gitu ya. Hidup tenang dengan apa yang ada, kerjaan yang penting cukup untuk diri sendiri dan keluarga, nggak usah gede-gede. Ketemu teman-teman di kafe, mereka senang dengan obrolan dan candaan kita. Itu minimal atau maksimal? Nah itu sih saya pikir-pikir minimal ya. Semua orang juga minimal begitu. Itu standar semua orang. Nah kalau saya punya nafas terakhir nih besok, pastikan saya jadi nanya, apakah hari ini saya sudah jadi pembangun kehidupan yang maksimal untuk semua yang Tuhan titipin untuk saya? Apa yang Tuhan titipin buat saya? Waktu, uang, istri, anak-anak saya, orang tua saya, saudara, teman, sahabat, ya, partner, pekerjaan, dan terlebih untuk negara. Negara apa? Negara kelahiran kita, Indonesia. Jadi, apa respon saya dan perjuangan saya? Nah, ini saya cerita ya. Kenapa tadi Koriko nanya ya, kok bisa saya muncul lagi? Bermulanya begini. Dari saya punya teman itu dari kita zaman masih sekolah, dari SD kalau nggak salah, SMP gitu. Nah, teman ini saya rindu banget buat hidupnya dia boleh berkembang, teman-teman. Kalau diajak ke kafe nongkrong gitu ya, dia suka bilang apa? Gua nggak ada duit. Ya udah, saya bayarin. Diajak kerja pagi, harusnya udah datang ke kantor saya ya. Dia bilang nggak ada duit untuk transport. Yang saya lakukan apa? Ya saya jemput. Dulu saya punya asisten fotografi, yang saya biasa percaya sama dia. Tapi karena ada rasa mau kasih teman saya itu, pekerjaan gitu ya, income tambahan gitu ya, buat dia bisa pakai uangnya, ya saya kasih kesempatan untuk teman saya itu jadi asisten saya, teman-teman. Tapi nggak berhasil juga, teman-teman. Dia di situ-situ aja. Ini berlangsung terus sampai tahun di mana saya ada di Legacy. Sampai hari ini. Nah, saya berpikir, sepertinya kendaraan ini nih bisa membawa saya dan teman saya mengalami suatu perubahan dan boleh bertumbuh secara finansial, mindset, dan lainnya. Tapi untuk ngajak
orang ke suatu tempat yang kita bilang, wih tempat ini bagus loh. Yuk ikut yuk. Artinya kan kita harus duluan dan pernah lihat ya, benar nggak teman-teman? Kalau teman-teman rekomendasi bakso yang enak, terus teman-teman nggak pernah makan, terus ngajak gitu. Lalu temannya bilang, yang lu rekomendasi salah nih. Kan nggak mungkin. Jadi saya putusin nih untuk saya naik gunung dulu dan buktiin kalau di balik gunung itu ada pantai yang indah. Make sense ya? Untuk naik gunung di kendaraan ini, teman-teman, di Prudential, saya butuh apa? Saya butuh namanya setia datang training, list nama, mengerti asuransi, dan klausul-klausulnya dengan istilah hukum yang sampai hari ini nggak asik buat saya. Approach orang yang saya nggak pernah lakukan. Mengorbankan beberapa jadwal foto dan proyek saya. Yang saya berat lakukan itu. Karena saya suka game nih. Teman-teman di sini banyak yang suka game ya. Ivan dengar-dengar kemarin punya handphone gaming. Karena saya juga sama. Wah, Ivan, Sam. Ivan itu dulunya kerjanya bahkan di Game Master. Jadi suka game banget. Wah. Ini cocok banget ketemu saya. Kita main game bareng Ivan ya nanti. Nah, karena saya suka game ya. Jadi saya harus ngorbanin waktu bermain saya gitu, teman-teman. Ini laptop game di sebelah saya nih. Nih. Tuh, ya. Ini jadi nggak kepake. Udah berapa bulan baru beli, jadi nggak kepake. Kenapa? Saya nyalain, buat setel lagu doang, panasin laptop kayak orang panasin mobil gitu ya. Habis itu dimatiin. Bahkan saya ngorbanin waktu di komunitas saya yang lama nih. Komunitas gaming, kan saya pegang komunitas gaming yang saya bangun udah lumayan ya, udah lumayan lama. Bubar dong. Kenapa? Karena saya nggak punya waktunya. Saya udah punya anak 2. Saya harus bagi waktu. Saya punya komunitas lagi yang ibadah gitu ya. Saya harus bagi waktu. Jadi apa? Bubar. Dan tersisa 5 orang, teman-teman, yang masih dekat dengan saya. Nah, yang membuat saya selalu bertanya dan terus bertanya nih sama diri saya sendiri, untuk saya bisa evaluate hidup saya di saat itu. Saya nggak tahu kapan Tuhan mau panggil saya. Saya udah maksimal belum untuk istri, untuk anak saya gimana? Hubungan dengan nasabah dan tim saya sudah maksimalkah saya belajar dan bangun hubungan dengan leader saya, dengan Koriko? Kalau saya sudah merasa cukup hari ini, cukup jadi seorang yang baik, bekerja yang baik, saya terus tanya, ini minimal atau udah maksimal? Nah, yang namanya diproses tadi, teman-teman, bayar harga itu kan namanya proses membutuhkan bayar harga. Ya. Ketika saya mau maksimal, teman-teman, yang nggak enak apa? Pasti ada yang nggak enak. Yang nggak enak itu prosesnya. Tapi bagus ya, kalau kita tuh bisa menikmati proses yang nggak enak ini, teman-teman. Karena kita tahu, ujungnya kita lakukan ini semua untuk siapa. Ya. Kenapa? Saya rela nih, untuk saya diproses dan saya berharga. Saya cut waktu-waktu saya yang kurang produktif, saya pilih-pilih semuanya. Kenapa saya rela itu? Karena tanpa pengorbanan, teman-teman, itu namanya bukan cinta. Kalau saya bilang nih, saya orang yang cinta Tuhan, saya cinta sesama, saya mencintai keluarga saya. Kenapa saya harus takut mencintai prosesnya? Saya pembohong kalau saya bilang saya mencintai negara ini, tapi nggak mau ikut bangun bangun negara ini. Saya berani bilang kepada diri saya sendiri ya, teman-teman. Yuk, Sam,
cintai prosesnya dan berani untuk terbang. Gitu teman-teman. Mention soal terbang ya. Nah ngomong-ngomong soal terbang teman-teman. Buat teman-teman yang lagi kejar AAD atau yang lagi mau ngejar AD, saya nggak tahu. Termasuk saya ya. Saya mau ceritain satu story nih. Terakhir di final sprint. Waktu saya lagi bareng keluarga di Australia, lagi jalan-jalan gitu ya di Australia, Sydney. Karena saya sangat menghidupi fotografi, teman-teman. Saya tuh demen foto apa aja tuh yang di sekitar saya tuh, di sekeliling saya. Dan saya biasanya suka buat orang lain yang jalan-jalan sama saya nih, saat itu tuh, sebel sama saya. Kenapa sebel? Karena saya suka nunggu momen yang orang lain kagak ngerti. Contohnya begini, ada orang di ujung jalan, lagi nunggu bus, teman-teman. Kan saya nggak ikutan nunggu bus, tapi saya ikutan nunggu. Buat apa? Padahal saya nggak mau ikut, padahal saya nggak ikut naik bus kan. Saya mau foto dia saat dia melangkah naik bus gitu. Ya, jadi keluarga saya ngeliatin saya gitu ya, berhenti gitu ya. Sebel dong, kan mereka mesti cepet-cepet kan ke next destination gitu. Satu hari di mana saya lagi jalan-jalan di pinggir harbor gitu ya, harbor Sydney, keren banget ya. Pengen lagi ke sana. Saya lihat ada 5 burung di atas tiang lampu gitu ya, lagi bertengger. Saya share screen ya. Coba saya share screen ya. Udah kelihatan belum teman-teman fotonya? Kelihatan? Coba boleh di reaction. Saya nggak tahu Udah. soalnya. Kelihatan. Udah. Ini foto. Bentar. Oke. Udah ya. Nah, ada yang aneh nggak nih ini? Atau ada di kolom chat? Kalau nggak tahu, dipandangin dulu lamaan. Ya. Coba, boleh tulis. Pengamat foto boleh? Silahkan. Apa arti foto ini buat kalian? Asik, pionir. Thank you, Korai. Iya, yang satu udah terjun duluan. Ada yang terbang duluan. Leader. Keren. Memang kalian bukan pengamat foto ya, saya tahu. Tapi ngelihat ginian langsung tahu ya. Keren. Nah, benar teman-teman. Ada ceritanya ya teman-teman. Jadi saya itu yang gua tahu paling sering mengamati burung itu Willy, Sam. Oh gitu ya. Burung apa dulu nih? Nggak tahu tuh, Willy pengamat burung, bukan pengamat foto sih. Will, apa Will menurut lo Will gambar ini Will? Ayo Sam, terusin Sam. Ya, Jadi terusin ya. Leap of faith. Iya. Jadi saya itu memang lagi nunggu 5 burung ini terbang, teman-teman. Ya, saya nunggu cukup lama loh. Saya siapin, itu keluarga saya tuh udah di ujung ya. Saya masih di situ. Saya siapin komposisi yang terbaik, saya siapin setting kamera yang terbaik, ya. Tangan saya tetap berada di posisi kamera yang saya percaya, wah ini terbaik nih, ciamik nih kalau jadi. Ya. Tapi karena kamera itu berat, saya sampai gemeter. Cuaca boleh dingin, tapi saya tetap keringetan gitu ya teman-teman. Nah, apa yang terjadi? Ternyata hanya 1 yang terbang teman-teman. Maunya saya mah 5, ya. Ternyata hanya 1 yang terbang teman-teman. Menarik ya. Ketika 1 burung memutuskan untuk terbang lebih dulu dari burung yang lain, jadilah sebuah foto yang keren dan berbicara. Even kalian aja tahu. Ya. Tapi foto ini punya cerita nggak stop sampai di situ, teman-teman. Ya. Kalau ini nggak diceritain, orang juga nggak tahu. After burung pertama terbang, apa yang terjadi? Burung-burung yang lain yang tadinya lagi bertengger, mereka semua terbang bersama-sama mengikuti burung pertama tadi. Teman-teman legacy, saya hari ini boleh bilang, Tuhan juga lagi ngelihat kita. Dia menunggu aksi kita.
after kita terbang, dia boleh percayain banyak orang yang akan ikut terbang bersama-sama dengan kita. Ya. Nah, buat teman-teman yang lagi mau ngejar adik atau adik, kalau andai saja kita bisa lihat siapa aja yang akan mengikuti kita terbang dan boleh berubah hidupnya mengikuti aksi kita, maka saya yakin kita semua berjuang dan mengambil keputusan untuk jadi seperti burung yang terbang pertama tadi. Ya. Ada sebuah statement bilang, orang hebat tidak ingin memimpin, tetapi mereka dipanggil untuk jadi pemimpin. Pertanyaan buat kita semua nih teman-teman hari ini. Kapan waktu yang tepat untuk kita terbang? Itu aja, Koriko, yang saya bisa bagiin. Wow, thank you Sam. Saya sampai terpana ya. Apalagi setiap kali dengar orang bicarain tentang burung, saya teringat bahwa papahnya juga sering ngomongin burung. Apakah keluarga ini semua ceritanya burung? Nah, saya juga nggak ngerti ya. Tapi tapi seneng banget Sam, boleh kasih aplaus teman-teman buat Samdian. Seneng banget kalau gua boleh ketemu sama Samdian, diizinin Tuhan untuk berjodoh. Yes. Ya, untuk berjodoh sama Samdian bareng-bareng, jalanin bareng, bertumbuh bareng. Ada banyak orang bilang katanya, wah, si Samdian bantuin sama Riko berkembang ya. Sejujurnya, gue sering ngobrol sama Adri dan gue bilang, bersyukur ya, saya ini punya trauma teman-teman untuk kembali naikin leader gitu ya. Punya trauma untuk bangun tim. Kenapa? Karena beberapa kali saya find out bahwa saya nggak sehebat itu, nggak sejago itu, dan itu hurt buat saya. Gitu ketika saya bangun tim gagal gitu ya. Dan ketika saya ketemu Samdian, saya bilang, seneng ya bahwa kita itu diberkati sama Samdian. Tuhan pakai Samdian untuk hidupnya kita, untuk memberi tunjuk gitu ya, bahwa nothing is impossible. Bersama dengan Tuhan, ketika lu let go kesombongan lu, ketika lu let go perasaan bahwa lu tuh bisa semuanya, dan akhirnya ada Samdian di hidupnya kita dan menjadi pribadi yang seperti hari ini. Waduh, menurut gua asik banget. Thank you Sam, thank you juga Yanita. Thank you, Pak. Belajar untuk ini teman-teman, bahwa everything in this life, semua hal dalam hidup ini adalah keputusan. Setuju ya teman-teman ya? Kita belajar dari coach kita Kasam bahwa yang namanya sukses adalah ketika orang memiliki keputusan dan melakukannya sampai selesai. Itu adalah sukses. Dan ketika seseorang mau masuk dalam panggilannya, masuk dalam callingnya, masuk dalam tujuan hidupnya yang sama-sama kita udah dengar ya. Ada keputusan demi keputusan yang selalu nggak gampang. Karena kalau gampang, hadiahnya cuma piring cantik kalau kata istri saya ya. Hadiahnya cuma payung gitu ya. Tapi selalu nggak gampang. Kenapa? Karena hadiahnya kehidupan. Keputusan demi keputusan yang kita ambil di setiap harinya kita, itu ada yang membuat kita cuman berjalan begitu aja. Yang tadi Buya Hamka bilang, kalau hidup cuman sekedar hidup, ya monyet juga hidup gitu ya. Tapi ada keputusan-keputusan yang berdampak dan itu tidak pernah terjadi dengan sendirinya. Ada satu cerita teman-teman. Ada satu cerita, ada orang lagi mau nanam padi nih ya. Dia tanam padinya, dia bibitnya dia beli, dia pakai effort, dia bajak dulu tanahnya, dia masukin tuh padi, terus dijagain, dibikinin orang-orangan sawah gitu ya, untuk jagain dari burung, sampai akhirnya si padi ini menguning dan akhirnya bisa dipanen. Tapi teman-teman tahu nggak? Ada hal-hal yang nggak pernah dikasih effort sama petani itu, tapi ikut tumbuh juga. Namanya ilalang, namanya
apa yang benalu lah, rumput liar lah. Nah itu kagak pernah ditanam, nggak pernah dengan sengaja ditanam, nggak pernah. Tapi dia ikut tumbuh juga. Kebayang nggak kalau petani itu nggak nanemin padinya, dia cuma berharap akan panen padi, akan panen beras gitu ya. Tapi dia nggak pernah beli benihnya, nggak pernah beli bibitnya, nggak pernah bajakin sawahnya, nggak pernah tanemin, berjerih lelah begitu, nggak pernah bikinin scarecrow, nggak pernah bikinin apa pengusir burung, orang-orangan sawah, nggak pernah. Nggak pernah dibabatin atau dicabutin tuh rumput liarnya. Menurut teman-teman, di end of the season, ujung dari seasonnya, apakah dia akan menuai padi, teman-teman? Walaupun dia udah berharap pengen menuai padi loh. Gue petani nih, gue kan harusnya menuai padi. Gue udah punya lahan nih. Tapi terus dia diam-diam aja. Apakah di ujung season itu, waktu pas orang lain semua menuai, mereka menuai, ikut menuai, si petani ini ikut menuai? Nggak pernah. Nggak pernah, ya bener nggak, Sam? Bengong dia. Bengong dia. Dan sayangnya waktu orang lain euforia, dia nangis. Seringkali juga dia ngerasa, kenapa ini terjadi Tuhan? Apa salah saya Tuhan? Banyak orang begitu. Banyak orang begitu. Dia tidak mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidupnya yang memang memerlukan effort. Yang tadi Samdi bilang, dia nggak let go. Rasa egonya, rasa malesnya, mindset yang salahnya. Kalau orang Prancis bilang merekedewengnya gitu ya. Dikasih tahu sama leadernya tapi merekedeweng gitu. Samdian mungkin agak apa ya, rooming ya kalau saya bilang merekedeweng, karena Samdian belum pernah ke daerah Prancis yang dekat Zimbabwe, belum pernah kan? Moto di situ belum pernah kan? Belum. Nah, itu bahasa dari daerah situ, Prancis yang dekat ke Zimbabwe perbatasan. Merekedeweng namanya ya. Nah, ada banyak partner begitu. Ada banyak partner bawa maunya sendiri. Kayak gue juga begitu, Sam, sama Andre dulu, Sam. Waktu si Andre ngomong suruh bikin list nama gitu ya, udah gitu suruh dengerin speaker, gue inget tuh, Sam. Waktu satu hari ya, gue di Jakarta, gue nggak tahu Andre inget apa enggak. Dari Bandung nih kita udah berangkat subuh-subuh ke Jakarta. Waktu itu gue masih punya Garmen yang mau bangkrut nih, kapal mau oleng nih, Sam. Di tempat itu ya, lagi dengerin speakernya cukup bagus mungkin, tapi gue lagi nggak konsen sama sekali karena gue lagi mikirin pabrik. Gue teleponan, teleponan gitu ya, sama WA-an, belum ada WA tuh. Gue masih ini SMS-an, teleponan sama orang pabrik. Gue masih nanyain ini orderan gimana, ini tagihan gimana, udah tagih belum dan lain sebagainya. Terus Andre senggol-senggol gue dong. Andre, gue nggak tahu ya kenapa dari dulu pengennya duduk dekat gue. Kayaknya apa gitu ya? Pengen ikut-ikut tenar atau gimana gitu, gue nggak ngerti. Jawab Andre. Tapi dia senggol-senggol gue terus. Dalam hati gue ya, lu sama urusan lu lah, gue sama urusan gue. Ya ini gue sambil dengar kok. Gue sambil dengar, tenang aja, gue sambil dengar. Tapi gue ada urusan nih. Lu aja gitu. Tapi lama-lama si Andre ngambil handphone gue dong. Di sebelah gue diambil handphonenya. Itu gue marah banget. Gue bilang, kembaliin nggak? Gue bilang, gue punya kerjaan nih. Gue bukan anak buah lu ya. Nah, itu waktu itu tuh ya kejadian. Dan terus gue waktu masih partner ya, masih banyak hal yang Andre kasih tahu gue dengan baik, tapi guanya ya masih mikir gue lebih tahu dari lu lah. Gue dari kecil tahu lu kok, gue yang bully lu kok gitu ya. Jadi gue tahu lu lah. Nah, pemikiran-pemikiran begitu ada tuh. Dan itu nggak gue lepaskan. Jubah kesombongan gue, ngerasa gue pinter, nggak gue lepaskan. Alhasil, ya bisik-bisik Tuhan yang ada di hidupnya gua, seperti yang Tuhan bilang, ayo Sam, kita terbang. Nah, itu nggak ada tuh di kuping gua, nggak kedengeran. Kenapa? Karena memang gua belum siap untuk dengar Tuhan bilang let's go.
Let's go Riko, belum siap tuh. Alhasil tahun 2009 nggak jadi gua apa-apa di Prudential. Gua akhirnya menyerah. Tahun 2010 gua nggak ada lagi di Legacy. Tahun 2011 bersyukur Tuhan baik, Tuhan pertemukan gua lagi dengan Legacy, Sam. Wow. Jadi gue pernah jadi pribadi yang menyerah, gue pernah jadi pribadi yang pengennya doang. Jadi ketika gue lagi cerita tentang sawah ya, itu bukan tentang semua orang yang ada di sini, bukan. Itu tentang gue di tahun 2009. Gue pengen panennya panen beras, panennya panen padi, tapi gue tidak mengambil keputusan yang urgent, nggak mengambil effort yang urgent, yang membuat perubahan. Iya. So alhasil gue nggak dapat apa-apa, Sam. Tapi bersyukur ketika gue ketemu lu ya, gue ketemu pribadi yang cukup keras. Teman-teman, Samdian ini cukup keras. Waktu pertama kali ya gue disuruh bokapnya nih, kok Samdian itu lagi di approach sama orang dari asuransi lain. Udah gitu dia bilang, tapi coba lu kasih tahu deh, ngobrol deh sama Samdian, jangan gua, katanya, kata bokapnya ya. Dan gua WA Samdian dong, Sam, ini Koriko muridnya Kasam ada di Legacy, boleh nggak kita ngobrol? Nggak dibalas. Nggak berapa lama, namanya juga leader pantang menyerah ya. Sam, ini Koriko, Sam, boleh nggak kalau Koriko telepon Samdian? Nggak dibalas. Iya. Terus lama-lama nggak dibalas, teman-teman. Itu tahun 2020 tuh ya. Nggak dibalas. Sampai satu hari Samdian ngechat gua, ngebales yang gini. Kak Riko, itu fontnya huruf besar semua, teman-teman. Kak Riko, saya nggak tahu Papa ngomong apa sama Kak Riko, tapi saya tidak tertarik. Edan ya. Terus gue bilang, waduh, ini seru juga ya. Gue bilang, ya udahlah ya. Habis gimana dong? Orang anak yang nggak tertarik. Ya, ngomong sama bokapnya. Kasam, sorry, bukan saya nggak berusaha. Saya udah berusaha, tapi Samdian sepertinya tidak tertarik dan dia cukup enjoy dengan hidupnya sebagai fotografer. Udah selesai. Nggak ada cerita, nggak ada apa. Ya sampai Iya. satu hari kemudian, yang tadi Samdian udah cerita di awal-awal. Kasam ada niat pengen bikin polis, tambah polis, dan saya bilang, oh iya ya, kenapa nggak Samdian aja? Gue bilang, yang jadi agentnya. Kenapa? Karena buat saya, satu, kita kan nggak ada tuh unsur rebating. Kasam nggak pernah minta, tapi saya rasanya kayak, aduh, saya banyak berutang sama Kasam. Saya mau kembaliin komisinya juga nggak boleh. Gitu. Akhirnya saya pikir, kenapa nggak Samdian aja? Yang kedua, saya masih penasaran. Ini Samdian, gue belum sempat ngobrol sama dia. Seenggaknya, gue kehilangan komisi dari Kasam, tapi punya kesempatan ngobrol sama dia lah. Entah dia mau jalanin, terserah dia. Tapi gue penasaran nih. Ya secara teman-teman kan uang udah banyak kita hari ini ya nggak. Kalau waktu dulu, gue asik. Tapi uang udah banyak nih ya. Jadi gue bilang, gue penasaran. Gue pengen ngobrol sama Samdian. Gimana, Akhirnya singkat cerita Tuhan pertemukan kita dan kita ngobrol. Gak pernah ketemu. Semua by online, gini, Zoom. Dan akhirnya gue find out. Ini buat teman-teman leader ya. Jangan terlalu cepat judge orang. Let go. Pemikiran-pemikiran yang kita berasa tahu karena kita merasa udah leader. Let go. Saya untung dikasih kesempatan lagi sama Tuhan untuk ketemu Samdian, untuk ngobrol. Dan alhasil saya mengerti bahwa Samdian bukan sombong, karena ya lu udah tahu-tahu Samdian sekarang ya. Dia bukan galak, karena hatinya baik banget. Dia ada di sini, kalau tadi dengar cerita Samdian, itu karena ada satu orang pribadi yang dia mau tolong. Bukan karena dia mencintai asuransi. Dari pertama kali dia join sebagai agent, hanya untuk kembaliin cashback-nya ke papanya. That's it. Tapi kenapa dia mau bergerak? Kalau teman-teman cek tadi, dalam ceritanya dia, karena ada satu orang sahabatnya dia yang dia pengen tolong. Dia pengen kasih lihat, ini bagus nih. Tapi ini buat lu, bagus buat lu. Tapi gue nggak bisa ngomong buat lu, karena gue belum buktikan. Jadi gue mau buktiin dulu, ini bagus, nanti gue kasih lihat lu. Nanti kalau lu udah jalan, ya gue mau fotografi lagi, gitu. Nah, yang menurut gue yang menariknya adalah hatinya Samdian. Ternyata gue find out hatinya buat orang lain
bagus. Buat orang lain ya, dia rela untuk kehilangan dulu, singkirkan dulu yang namanya prinsip-prinsip hanya mau hidup dari fotografi, dan dia masuk ke industri yang dia bertentangan banget lah sama hari-harinya dia. Samdian nggak punya teman karena diam terus di rumah, orang-orang datang karena lihat portofolionya dia, dan langsung nego karena butuh sama Samdian, jadi Samdian yang dibutuhin orang. Dia nggak punya skill komunikasi yang terlalu gimana, karena kan dia memang nggak punya temen, jadi ya komunitasnya sedikit. Ya, tapi dia berani masuk ke dalam hutan belantara, kalau gue bilang ya. Ini dunia asuransi adalah menakutkan buat orang tipe-tipe kayak Samdian. Oh, saya ngerti. Oh Riko, teman Yes, saya sir. yang saya mau bantuin itu sampai hari ini, Hmm. kalau teman-teman boleh tahu, saya cerita dikit, enggak, ya sampai hari ini ada sama saya enggak juga dia menjauhkan diri dari saya. Jadi ternyata siapa yang berubah? Teman saya atau saya? Ya, Asik ya. Yang berubah itu jangan-jangan ternyata Samdian, bukan temennya. benar. Temennya sampai hari ini, teman-teman. Yang nggak gitu-gitu aja. Nggak, ya gitu aja, belum aja. Iya, Belum aja. kita nggak tahu ya. Belum, benar, belum. Belum. Tapi perubahan besarnya yang gue lihat di hidupnya Samdian, ini keren banget. Ini keren banget. Jadi sebenarnya bukan karena siapapun, bukan. Kita semua legacy sebagai komunitas, saya sebagai leadernya, itu hanya tim support aja. Sebagaimana burung-burung tadi yang diceritain Samdian ya, itu cuma tim support aja. Tapi ketika satu burung terbang, itu karena kemauannya dia, karena keputusannya dia untuk dia melesat terbang. Nah, sama ketika kita lihat sekarang Samdian ini mungkin baru mengepakkan sayapnya. Terbang belum? Belum. Karena ada potensi-potensi keren luar biasa yang sedang dikultivate, sedang digali, sedang keluar sama Tuhan lewat banyak faktor yang namanya supporter dalam hidupnya dia. Lewat istrinya Yanita, lewat 2 orang anaknya, lewat teman-teman di legacy, mungkin lewat saya, lewat nanti partner-partnernya yang dipercayain sama Samdian. Wah, lewat banyak faktor, disitulah Samdian akan menjadi pribadi yang siap terbang. Amin, amin. Yang siap terbang. Mungkin sekarang baru mencoba mengepakkan sayap kirinya, sayap kanannya gitu ya, mencoba mengepakkan. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri ketika panggilan itu semakin kuat terdengar. Let's go. Disitulah kita akan lihat pribadi-pribadi yang hari ini ya kita lihat hebat ya si ini ya, speaker-speaker yang kita undang ke legacy, keren ya. Ya mereka udah terbang. Tapi kita sedang ada dalam fase ketika anak burung lagi belajar mengepakkan sayapnya, kita lagi melihat hidupnya Samdian. Dan kita akan menjadi saksi juga waktu Samdian menjadi eagle yang terbang tinggi dan orang mengagumi kehidupannya, orang terinfluence sama kehidupannya. Pertanyaannya, waktu itu kita di mana? Apakah kita terbang bareng sama Samdian? Atau kita terbang melesat lebih tinggi dari Samdian dan menginfluence Samdian, atau kita jadi orang yang cuma ngelihat dari bawah seperti anak-anak ayam yang ngelihat dari bawah dan bilang ya wajar lah dia mah anaknya siapa atuh, ya wajar lah dia mah tuh leadernya juga cakep gitu, ya wajar lah misalkan gitu ya. Di mana Anda? Dan nggak pernah itu terjadi secara tiba-tiba. Itu terjadi dari setiap keputusan. Keputusan kecil yang hari ini mungkin lo ambil. Keputusan apa? Keputusan untuk ketika kita mendengar, kita dengerin sungguh-sungguh dan kita lakuin apa yang bisa kita lakuin hari ini. Final sprint. Bicara garis akhir. Betul. Tapi percayalah di bisnis ini, setiap hari adalah garis akhirnya kita. Di bisnis ini ya, saya nggak bilang bisnis asuransi doang, bukan. Tapi bisnis yang Tuhan percayakan dalam hidupnya kita.
nafas hidupnya kita, hari-harinya kita, bisnis kita, kerjaan kita untuk membangun istri, membangun anak-anak, membangun generasi, membangun apapun, ini adalah bisnis, pekerjaan yang Tuhan percayakan. Benar. Dan kapankah final sprint-nya? Mungkin hari ini, karena kita nggak tahu besok. Kita mungkin semua dengar lah ya, Vanessa Angel dan Bibi tiba-tiba dalam kondisi happy semuanya, baru aja Instagramnya, Instastory dan lain sebagainya, tahu-tahu dipanggil Tuhan. Iya. Ya, nggak pernah tahu. Hidup itu fragile. Hidup itu mudah pecah. Bahkan di dalam satu buku yang orang bilang buku kuno katanya gitu ya, tapi saya bilang buku yang mengajarkan kehidupan. Dibilang bahwa hidup itu seperti embun yang pagi-pagi basah di atas rumput, di atas pohon-pohon, siang sedikit udah nggak ada. Hidup itu memang unpredictable. That's why bisnis insurance adalah bisnis yang nggak pernah mati seharusnya. Kenapa? Sepanjang hidup itu masih unpredictable, kita masih belum tahu di KTP kita hanya ada tanggal lahir, nggak ada tanggal mati. Bisnis ini akan selalu ada. Hidup is unpredictable. Pertanyaannya, apakah final sprint kita hari ini, kita udah maksimal belum? Seperti pertanyaan Samdian tadi. Dia nanya sama diri pribadi. Nanya sama diri sendiri, ini kan keren banget menurut gue ya. Gue nggak pernah ajarin juga, tapi dia terbiasa memang bertanya. Kalau yang pernah ngobrol sama Samdian ya mungkin Ko Andre, mungkin Ko Victor, akan tahu bahwa Samdian itu terbiasa bertanya. Nanya terus, nanya sama diri sendiri, nanya sama orang, nanya sama diri sendiri, nanya sama orang. Dan saya mengerti bahwa itu adalah modal yang seringkali luput dari perhatiannya kita. Jadi Ko ini, so tahu, dari dulu berasumsi terus. That's why, waktu saya lihat Samdian, saya bilang, oh saya belajar banyak dari orang ini. Belajar banyak. So hari ini berharap teman-teman memahami bahwa apa yang kita perlu let go, galilah. Teman-teman bawa secari kertas, tulis, apa yang saya perlu let go dalam hidupnya saya. Yang membuat saya belum mendengar statement dari Tuhan saya yang berkata, let's go. Apa yang saya perlu let go? Apakah kita masih terkungkung dengan rasa malas? Terkungkung dengan kesombongan? Terpenjara dengan nanti aja, kebiasaan untuk kita mendelay? Apakah kita belum bisa memutuskan mana top priority dalam hidupnya kita? Ataukah kita belum punya hati tanggung jawab untuk hal-hal yang Tuhan titipin dalam hidupnya kita? Yang mana nih? Yang kita perlu let go. Tapi cerita Samdian tadi memberi gambaran, it will never easy. Nggak pernah gampang. Let go something yang udah ada di dalam. Mengkultivate, menggali, membuang, nggak pernah gampang. Kalau gampang hadiahnya apa Neng Wawi? Piring cantik. Sama payung. Kalau payung. Nggak pernah gampang. Kenapa? Karena hadiahnya adalah kehidupan. Nggak pernah gampang. Seru ya? Berikutnya yang menarik buat gue adalah yang namanya cinta, yang namanya kasih, bullshit, nonsense, kalau tanpa pengorbanan. Nah, kalau lu bilang mengasihi Sang Maha Pencipta, mencintai Sang Maha Pencipta, mengasihi titipannya, mencintai titipannya, berdoa tiap hari, tapi kita nggak izinin diri kita untuk berkorban, memberi yang terbaik, berkorban dikultivate, berkorban digali, berkorban wah harus tersabik-sabik misalkan gitu ya, perasaannya, tenaganya, pikirannya. Saya cuma mau bilang, coba pertanyakan, jangan-jangan lu nggak bener-bener cinta, jangan-jangan lu nggak bener-bener sayang. Kalau nanti ketemu anak ya, ntar lagi nih ketemu anak, atau ketemu suami, atau ketemu istri, atau ketemu tim, atau ketemu Tuhan, jangan deh, jangan dulu ketemu Tuhan. Coba pandangin mereka baik-baik,
Udah gitu pertanyakan lagi pertanyaan yang sama yang Samdian tanyakan sama diri dia. Apakah kita Nah, kalau benar-benar itu ada mengasihi pertanyaan mereka? dari Kobeni. Iya. Apakah, Ada pertanyaan dari Kobeni. iya, Mau nanti dari dijawab Bang Ben sekarang? ya. Ada pertanyaan ya. Ya, Iya. pertanyaan buat teman-teman nanti kalau ketemu orang-orang yang kalian katanya kasihi nih ya. Apakah lu benar-benar mengasihi mereka? Dan pengorbanan apa sih yang lu udah lakukan? Apakah lu bisa lebih berkorban lagi untuk memberi yang terbaik? Ini jangan-jangan final sprint nih. Benar banget. Jangan-jangan setiap hari kita adalah final sprintnya kita. Apakah udah maksimal atau belum? Ini ada pertanyaan dari Bung Ben buat Samdian nih. Boleh, Sam? Boleh. Bagaimana Sam bisa tetap menjalani passion-nya sebagai fotografer, tapi satu sisi melakukan bisnis yang sekarang dijalani, yang mencoba jadi. Oke. Dulu saya berpikir passion saya adalah fotografi, tapi ternyata bukan. Passion saya sekarang adalah manusia, membangun manusia. Jadi apakah ini lewat fotografi atau lewat insurance? Sama aja. Dua-duanya bisa dilakukan, cuman jalannya mana yang lebih gampang, mana yang lebih sulit. Fotografi masuk kepada orang-orang yang menyukai seni. Sedangkan insurance kan semua orang butuh. Jadi saya bisa masuk lewat insurance ke siapapun. Nah, itu saya lihat, wah ini kendaraan keren banget gitu ya, bisa masuk ke segala segmen. Mau orang tua mau anak kecil ya. Nah, kalau fotografi itu sulit. Nah, sekarang Samdian gimana? Sekarang saya tetap lakukan fotografi saya, tetap dijalanin, tapi pelayanan. Artinya saya nggak charge atau overcharge orang. Dan kalaupun wedding fotografi, itu cuma boleh teman saya. Jadi kalau temennya temen, nah itu nggak bisa. Nggak saya ambil. Mendingan hire yang lain aja. Gitu ya. Produk fotografi yang udah setia sama saya, tetap saya jalani. Karena dia setia sama saya, ya saya juga nggak boleh buang dong. Ya bro, gue udah nggak foto lagi bro. Lu sama ini aja ya, temen gue nih, partner gue, jago juga kok bro. Dia maunya sama saya. Ya tetap saya jalani. Tapi ada langkah yang saya ambil. Saya bilang sama dia, bro, karena gue punya bisnis yang lain sekarang. Kendaraan yang lain. Fotografi di sini gue kurangin harganya. Jadi lu boleh bayar modal dong. Dia seneng banget. Dia bilang, wih, apa tuh bisnisnya? Ah, kan gitu. Saya bisa bilang, insurance bro. Ya jadi gitu ya cerita-cerita. Nah, tapi tadi ada pertanyaan yang kedua. Nah, apakah ada kesamaannya? Nggak ada, Bung Ben. Beda banget. Fotografi sama insurance jauh berbeda. Itu kayak air panas sama air dingin gitu ya. Jadi terus mencoba jadi suka sekarang dalam proses. Bisnis asuransinya nggak suka, jujur. Tapi proses membantu orang yang saya suka. Jadi pelan-pelan saya yakin saya bakal mencintai prosesnya dan saya akan mencintai kendaraannya. Jadi saya yakin ya, di Prudential ini bakal saya suka. Kenapa? Oh, saya udah suka kok ngebantuin orang. Kenapa harus pusing sama kendaraan? Lama-lama juga suka. Kadang-kadang dulu saya berpikir, aduh ngebantu orang lewat apa ya? Ngasih duit gitu, atau join yayasan gitu, yayasan sosial, atau apa ya? Terlalu ribet lah. Pokoknya bantu orang sekarang saya ambil. Saya lakukan aja, gitu ya. Terus apa lagi? Wow. Mau wedding lagi? Ya boleh. Sam, boleh. boleh nggak Sam ceritain, Sam? Gue tadi menarik satu kalimat lu yang bilang, ya karena gue nggak fokus duitnya dari situ, dari fotografer. Jadi it's not about the money lagi. Nah, ada satu statement yang lu bilang, jadi gue tetap lakukan yang terbaik, hanya harganya gue kurangin. Ya. Nah, boleh nggak kalau gue bilang ya bahwa orang
kalau bukan tentang uangnya lagi, dia akan jadi lebih profesional. Betul. Nah, boleh nggak ceritain pengalaman lu tentang itu, Sam? Tentang profesionalitas, bahkan ketika lu udah ada di legacy ya, itu Ya, jadi jauh lebih baik gitu, Sam. ya. Oke, dulu siapa yang pernah sharing soal musik? Karoy ya kalau nggak salah namanya. Roy, iya. Saya terinspirasi dari Karoy. Thank you Karoy. Ada nggak? Thank you banget karena bener, passion kalau ketimpa kebutuhan hidup itu nggak jadi passion lagi. Dulu saya berani bilang, oh fotografi is my passion. Tapi ternyata begitu ketemu kebutuhan hidup, saya ngitung-ngitung. Ekstra foto 15.000, ya kan? Ya, cetak foto saya tambahin segini, biar apa? Biar kebutuhan saya tercukupi dong. Ya. Terus kalau misalnya dia nggak ambil fotonya, ambil bro, ini fotonya bagus, oh gue promote foto gue. Ya, biar apa? Ya biar kejual dong fotonya. Kan gitu. Terus dulu foto orang, foto vendor sebelah, saya jelek-jelekin. Kenapa? Ya biar dia deal-nya sama saya. Nah, yang namanya suka foto tapi ngejelek-jelekin foto orang, itu kan tanda tanya. Nah, ketika saya punya kendaraan baru, di fotografi ini saya jadi benar-benar menghidupi fotografi. Bukan lagi fotografi menghidupi saya. Nah, terus di kendaraan baru bagaimana? Di kendaraan baru juga saya perlakukan sama. Saya menghidupi insurance. Bukan insurance menghidupi saya. Yang ngehidupin saya siapa? Tuhan. Asik ya. Gitu. Thank you Sam. Gua sendiri selalu dapetin banyak banget ya dari ketika ngobrol sama Samdian. Teman-teman kalau kalau punya partner ya, sering-sering ngobrol sama partnernya. Samdian ini rajin banget ngobrol sama kita ya. Dan no wonder Samdian bertambah, gue bertambah. Samdian bertambah, gue bertambah. Menyenangkan sekali. Menyenangkan sekali. Ada lagi teman-teman kira-kira yang mau ditanyain, digali apa pengalaman Samdian, apa pemikirannya, apa kesulitannya? Kok, saya Yes. mau tanya kali kok. Ya. Mau tanya kok sama Chef nih, ya. Silakan. Jadi lagi itu kan lagi waktu hari Sabtu, gue dengar testimoninya lu sama istri lu ya, lagi waktu Sabtu kemarin. Nah, menurut gue jadi penasaran nih, jadi pengen tahu ya dari pengalamannya Sam sendiri. Kan kalau boleh dibilang tadi di cerita Sam itu berubah banget ya, gitu, berubah banget hidupnya. Tapi kemarin dengan cerita dari istrinya ngelihat sampai nggak bisa berkata-kata gitu ya, ngelihat bahwa suami gue itu tuh berubah tuh ya, sampai gue pikir ya kemarin anaknya Kasam ya, mentor kita, buset ya, apanya nggak berubah ini. Sampai istrinya aja maksudnya ngelihat, aduh terharu banget ya, ternyata selama ini kalau nggak salah udah berapa, 11 tahun ya, 12, pokoknya udah married ya, udah married cukup lama, baru ngeliat ada perubahan di suaminya yang mulai berapi-api lagi. Nah pertanyaannya itu, emang dulu kenapa sih Sam? Maksudnya apakah dulu kurang berapi-api kah? Atau kayaknya kok hidup kayak kurang hidup? Nah jadi penasaran kenapa tuh gitu. Boleh nggak tolong ceritain Sam? Boleh. Tadi sempat aku mention tentang bangun kerajaan sendiri. Jadi di fotografi itu memang saya cari nama, cari terkenal gitu ya, pengen terkenal sebagai fotografer di Indonesia gitu ya. Kalau fokus saya ke diri saya gitu ya, kalimat yang saya biasa lontarkan sehari-hari itu ngefek loh. Jadi istri juga ngerasa si suami nih kayaknya egonya gede banget, ambisinya gede banget gitu ya. Tapi ketika di legacy saya boleh punya tujuan hidup bangun orang lain, peduli dengan orang lain, bukan lagi diri saya. Itu tuh gimana ya? Nah ini istri saya udah ngeliatin. Saya pilih setiap kalimat saya, ini sesuai nggak dengan apa yang saya mau? Kalau dulu
saya mau bangun kerajaan sendiri, sekarang saya berbeda. Nah, kalimat ini saya lontarkan nggak? Saya jadi banyak mikir sekarang. Jadi banyak bertanya sama diri saya sendiri. Kalau saya bangun pagi demi ikut training, itu buat orang lain atau buat saya? Pikir-pikir, ya buat saya juga sih. Tapi kalau saya dapetin sesuatu di training dan saya bisa praktekin gitu ya, kan buat orang lain juga. Coba deh. Nah, gitu. Kalau dulu fotografi mana ada begitu? Nggak ada. Saya pergi ke klien, ya itu buat duit saya kan. Bukan buat si kliennya. Kadang dulu awal-awal punya api foto ya, itu pengen jepret, bagus. Dan klien kalau ngelihat tuh sampai nangis. Nah, pengennya gitu tuh. Ya, tapi pada kenyataannya, orang kalau habis wedding emang lihat fotonya. Enggak kan? Bahkan sampai 6 bulan foto-foto mereka itu stuck di kantor saya. Di kantor kita gitu. Kenapa? Gak diminta. Mau dikirim bilang lagi di luar negeri. Coba bayangin. Nyampe nggak apinya? Enggak. Memang setiap saya fotoin wedding gitu ya, itu tuh saya nangis. Kenapa? Padahal yang nikah dia, yang nangis saya. Karena saya menikah nggak pernah kayak mereka. Kan saya MBA, married by accident. Nikah gitu aja gitu. Kepengen menikah kayak mereka. Yang nangis saya, mereka mah bisa aja. Gitu ya. Sampai saya kalau lagi di kamera nih ya, nangis dong. Nggak nangis dong, teman-teman. Kenapa? Pas aktornya saya nanya sama si cewek gitu ya, mempelai wanita gitu ya. Tadi kenapa nggak nangis? Kan kalau nangis keren. Aduh, sayang make up-nya. Nanti luntur. Lama-lama tuh apinya tuh nggak ada, teman-teman. Jadi saya foto udah kayak makan obat gitu. Makan obat kan udah nggak mikir lagi kan. Ya foto udah kayak makan obat. Nggak ada api lagi untuk people. Yang ada for money. Gitu. Nah, untuk tim, saya dulu tuh punya api ya untuk ajarin orang-orang asisten-asisten saya untuk bisa jadi fotografer gitu. Ya. Yang ada malah dihianatin teman-teman. Ya, mereka keluar dari kantor bikin baru gitu ya, atau enggak kerja sama orang lain dengan gaji yang lebih tinggi. Ya, lama-lama ya trauma juga ya teman-teman ya. Karena skill di fotografi, taste itu susah untuk ditransfer. Begitu kalau sekalinya ketransfer. Coba bayangin kalau misalkan rahasia restoran itu Salt Bay, tahu Salt Bay ya teman-teman, yang tabur garam begini nih, ya tahu nggak? Yang restoran mahal banget, dia kasih tahu ke satu orang aja. Kenapa? Karena dia udah rahasianya, buka dapur aja baru gitu. Nah, sama kita di seni begitu. Tapi ketika di insurance, api saya muncul kenapa? Karena di sini ternyata udah dibuat sistemnya. Sistemnya ya saya bisa lakukan apa yang jadi passion saya, yaitu membangun orang tanpa perlu takut. Tanpa perlu takut dikadal-kadalin. Tanpa perlu takut saya lari gitu, ada anak saya lari gitu kan, ya nggak perlu takut. Sistemnya udah terbuat gitu kan, udah tercipta. Saya mah tinggal ngikutin aja dan lakukan apa yang jadi hati saya, passion saya. Gitu Kak Arya. Jadi perubahan apa? Ya kira-kira kalau kita punya hati pengen buat orang lain gitu ya, buat istri, buat anak, buat teman-teman dan sekitar saya, boleh terbangun hidupnya. Maka saya yakin, mau marah aja nih, mikir gitu. Dia terbangun nggak hidupnya? Apa runtuh? Gara-gara saya marahin, kan gitu. Ya. Gitu, Arya. Semoga menjawab. Thank you. Menjawab sekali pasti terakhir. Ya benar. Thank you. Thank you, Sam. Thank you, Koko Arya. Ada lagi teman-teman yang mau sharing bareng, karena ini kita hari ini memang benar-benar ngobrol santai tapi dalam ya. Ngobrol ringan tapi berat gitu. Tapi yuk, siapa aja mau ngobrol, mau kasih testimoni kah, mau
tanya kah? Please, welcome. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi, saya mau serahkan kepada Koko Arya lagi yang Oh, iya. akan close acara Iya. M3 kita hari ini. Thank you banget. Sekali lagi thank you sama Samdian. Thank you sama teman-teman Legacy yang boleh menjadi tim supportnya Samdian. Kita baru lihat Samdian mengepakkan sayap-sayapnya. Sayapnya. Tapi sebentar lagi kita akan jadi saksi. Bahkan bukan cuma jadi saksi, kita akan terbang bareng-bareng sama Samdian dengan semua teman-teman yang ada di Legacy. Sekali lagi thank you teman-teman. Sam, ada yang mau boleh. disampaikan? Terakhir, Sam? Iya. Pertanyaan terakhir kan kapan saat yang tepat kita untuk terbang? Kalau Sam bilang ya tahun ini. Ya, gitu ya. Gimana dengan kalian teman-teman? Ya. Itu aja sih Koriko. Thank you, Sam. Silakan, Koko Arya. Oke, boleh teman-teman kita unmute. Keren banget yuk kita bilang thank you ya. Sam, thank you Rico. Thank you banget. Samdi, thank you banget Rico. Thank you, Koriko. Awesome. Thank you. Awesome. Awesome Thank banget. you. Nah, guys, tadi gue dengar ceritanya dari Rico dengan Sam ya. Bersyukur banget ya. Ini menurut gue satu cerita yang menarik. Gue dari kemarin mikir ya. Memang namanya kehidupan ya. Memang itu misteri Tuhan. Tapi kalau gue lihat ya, bahwa kalau Rico, gue lihat kemarin sharingnya bagaimana Rico itu membantu ya perubahan hidup dengan seorang Sam. Gue bilang, Dan ya, emang di bisnis kita itu luar biasa. Dimana gue pikir itu Kasam itu mentor kita semua ya. Bahwa Kasam itu punya seorang anak namanya Sam ya. Yang gue pikir nih ya, kalau memang bapaknya mentor ya, bapaknya luar biasa, bawa banyak perubahan buat hidup orang ya. Tapi ternyata Tuhan pakai dengan cara yang berbeda ya. Ternyata Kasam itu punya anak didik ya, Kak Riko ya, dari Kak Riko sendiri ya, yang justru Sam Tuhan Riko. pakai. Sam Riko ya, Samkok namanya, Samkok ini, Samkok. Ya, Tuhan bisa pakai anak punya Kasam ya, buat justru ya bisa bantu perubahan dalam hidup anaknya Kasam sendiri. Gue bilang itu hebat banget loh. Di mana gue juga dengar sharingnya dari Sam itu ya, yang hidupnya bagaimana berubah begitu kerasnya ya, apalagi namanya orang seni ya, wah passionnya kayak gitu kayaknya kuat banget ya. Apalagi kalau dengar cerita Rico ya, tahun 2010 nggak diwaro dengan huruf kapital besar ya. Gue cuma bilang ini kayaknya bukan anaknya Kasam nih kalau kayak gini nih. Tapi gila banget ya. Tapi hidupnya bisa berubah ya, bisa berubah karena ambil satu keputusan ya, menemukan passionnya lagi ya, membangun kehidupan ya. Menurut gue itu keren banget ya. Cukup gue dengerin story-nya sangat mengingatkan gue lagi ya, ketika kemarin dengar sharingnya istrinya ya, bahwa istrinya terharu ya bisa berubah, dan gue terpikir langsung, iya ya, gue juga perlu tanya istri gue sendiri, kenapa alert yang paling wah itu buat gue istri sendiri sebetulnya. Coba tanya ya, banyak sekali kita pengen tahu kita udah berubah sampai mana, tanya ke orang lain ya, tapi sebetulnya istri kita yang paling tahu sebetulnya. Nah tadi Kak Sam bilang, hidup kita itu apakah cuma minimal ya atau udah maksimal. Nah, menurut gua tanya pasangan kita masing-masing. No offense ya, jangan tersinggung kalau ketika pasangan kita bilang, aduh gua ngerasa suami gua begini ya, pasangan gua begitu ya. Jangan-jangan itu buat mengencourage kita ya. Jangan kita belum maksimal. Ya, tapi thank you banget ya. Sam, thank you banget. Kalau ya hari ini luar biasa.